Pasca banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Karera meliputi Desa Praimadita, Desa Ananjaki, dan Desa Nggongi beberapa waktu lalu, 26 Februari 2022, pemerintah Kabupaten Sumba Timur di bawah kepemimpinan Bupati Christopher Praing dan Wakil Bupati David Melowadu bergerak cepat menginstruksikan seluruh OPD di lingkup Pemkab Sumba Timur untuk tanggap tangani banjir dan longsor. Hal itu mendapat keprihatinan dari anggota DPRD asal Partai Demokrat, Joshua Maujawa. Joshua kepada PNTV mengaku prihatin dengan bencana yang dialami. Ia juga bersyukur dengan waktu singkat, pemerintah telah mengendalikan seluruh potensi dan sumber daya untuk bergerak full tim ke Karera. Berikut wawancara redaksi PNTV bersama Joshua Maujawa, Selasa 1 Maret 2022. Ya, pertama tentunya kita beri turut prihatin tentu dengan keadaan masyarakat di Karera, khususnya di 3 desa itu yang memang mengalami bencana banjir hari kemarin itu. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa dalam waktu singkat, walaupun dengan rentan kendali yang cukup jauh antara kota dengan Karera, sekitar 140 kilo dari kota. Tapi dalam waktu yang singkat Pak Bupati bisa mengerahkan seluruh potensi yang ada, sumber daya yang ada. Saya tahu dari PU tadi bahwa mereka sudah diinstruksikan oleh Pak Bupati untuk berangkat full tim ya, di Karera di 3 desa itu, baik di Nggongi, di Ananjaki, dan Desa Praimadita. Jadi dinas sosial ada turun bawa bantuan dari PU, dari Badan Penanggulangan Bencana, kesehatan juga, dan beberapa dinas terkait, semua sudah turun berdasarkan instruksi Bupati. Karena itu sebagai anggota DPR dari wilayah Karera, tentu saya atas nama masyarakat 1-2 khususnya Kecamatan Karera kami memberikan apresiasi yang sungguh atas responsibilitasnya Bupati yang begitu cepat memberikan penanganan untuk membantu saudara kita yang mengalami bencana di 3 desa ini. Siap. Harapan saya, mungkin kita bicara pasca bencana pasti ini banjir kan cukup besar. Banjir bandang hampir di seluruh desa itu, di pemukiman di 3 desa itu permukaan air naik di kampung itu kan tidak main-main. Ada sekitar ketinggian 1 meter, ada yang 40-60 cm, bahkan ada yang sampai di pinggang ya, terutama di Desa Praimadita itu. Sehingga dalam 1 minggu ini pasti akan ada wabah penyakit, demam berdarah atau malaria. Tentu harapan kita, saya kira Pak Bupati telah berpikir sehingga kemudian dari Dinas Kesehatan pasti akan ke sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bantuan-bantuan makanan, selimut dan seterusnya, saya yakin Dinas Sosial juga sudah antar bantuan tadi, dan dalam waktu dekat pasti bantuan-bantuan berikutnya pasti akan disalurkan untuk membantu masyarakat di sana. Terus kaitan dengan pertanyaan adik tadi, langkah-langkah ke depan, memang saya berpikir ada 3 hal memang ya yang perlu dilakukan. Karena sekarang Nggongi itu kan ada pengerjaan jalan yang merupakan programnya Pak Gubernur Provinsi. Sehingga badan jalan sekarang kan sudah naik gitu Pak. Iya. Ya, sudah naik. Sehingga kiri kanan jalan mulai dari Nggongi, Ananjaki sampai Praimadita itu pemukiman warga sudah di bagian bawah dia. Karena pembangunan jalan kan sudah naik Pak. Sehingga yang perlu dilakukan ke depan adalah memang perlu drainase. Itu dibutuhkan sekali. Untuk menghubungkan dari Nggongi, Ananjaki dengan di Boti. Itu pertama. Yang kedua, untuk memang pengerukan sungai, karena sedimen dari tahun ke tahun itu membuat permukaan sungai naik sehingga dia hampir rata dengan pemukiman warga di sana. Itu yang kedua, ya, pengerukan sungai untuk kemudian bisa mengurangi sedimen. Yang ketiga, perlu adanya program bambunisasi Pak. Di setiap daerah aliran sungai untuk menahan degradasi atau erosi di daerah dasar. Karena Nggongi, Ananjaki, Praimadita itu kan pinggir sungai semua di bawah yang bikin banjir cepat naik, longsor segala macam itu kan, itu sungai, ada 3 sungai besar itu. Sehingga perlu
ada program bambunisasi. Begitu. Macam Malumbi itu kan bendungan bisa jebol, Pak. Tapi itu kampung tidak bisa jebol. Kenapa? Karena ada tanaman bambu di itu kampung-kampung Malumbi itu, sehingga dia bisa bertahan. Saya kira ini perlu kita adopsi itu program bambunisasi, perlu. Iya. Memang perlu kajian dari Badan Litbang nanti ya, Demi Bandit. Kita perlu melakukan kajian sehingga nanti itu kalau memang dia bisa secara teknis itu bisa dilakukan, itu bisa diarahkan dari dana desa. Oh iya. Desa 3 desa itu bisa diarahkan untuk program bambunisasi. Dalam bentuk swadaya masyarakat, masyarakat tanam tapi kemudian dikasih mungkin sejenis upah atau apa segala macam. Kan ada itu program-program seperti itu kan ada. Kita harapkan agar masyarakat tetap waspada. Bisa saja dalam beberapa waktu ini masih ada hujan susulan, ada banjir susulan. Saya harap masyarakat tetap waspada dan bila perlu mengungsi di tempat-tempat keluarga yang lebih aman rumahnya. Dan tentu berharap agar keluarga kita di wilayah Karera, mungkin di kota Bendera dan seterusnya, ya bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Itu aja pesan saya, Pak. Siap, Terima kasih banyak untuk banyak maaf.